Cobalah bertanya sebuah pertanyaan sederhana pada dirimu sendiri. Apakah dunia di sekitarmu ini nyata? Sepertinya jawabannya sudah cukup jelas. Tentu saja dunia yang kamu tahu itu nyata. Bagaimana lagi kamu bisa berinteraksi dengannya? Mungkin pertanyaan yang lebih baik adalah ini. Seberapa besar kamu percaya bahwa dunia yang kamu kenal itu nyata? Seberapa besar kamu percaya bahwa realita saat kamu mengalaminya adalah konstan dan tidak dapat diubah oleh kekuatan eksternal? Sekarang bayangkan kalau kamu bisa suatu entitas yang wujudnya seperti tanah liat dan dapat dibentuk dan dicetak sesuka hati. Kemudian bayangkan kalau entitas ini kengerian yang jahat, kacau, dan tidak jelas telah menaruh minat khusus padamu. Jika kamu dapat membayangkan skenario seperti itu, maka kamu mungkin juga berada di posisi James Talloran, peneliti organisasi yang ditugaskan untuk SCP-3999. Talloran hanya bisa membayangkan apa yang ditahan organisasi dalam sel kedap udara di dasar terowongan sepanjang 1 km. Dia tidak pernah menyangka bahwa di sanalah tubuhnya yang tak bernyawa akan ditemukan. Meskipun sudah menahan entitas ini, satu-satunya pengetahuan organisasi tentang SCP-3999 berasal dari dokumen teks yang ditemukan di ponsel Talloran setelah kematiannya. Bahkan, catatan mereka sendiri menunjukkan bahwa makhluk seperti itu tidak pernah ada. Mengapa? Apa yang mungkin dapat mengatur realitas sedemikian rupa sehingga dapat menyembunyikan keberadaannya sendiri dari organisasi? Dan di mana dia sekarang? Dokumen di ponsel Talloran menunjukkan beberapa bukti yang tampaknya merupakan catatan panjang, bertele-tele, dan membingungkan tentang semacam pertempuran antara entitas pengatur realitas dan peneliti naas yang dikirim untuk memeriksanya. Tidak seperti banyak dokumen organisasi, entry untuk SCP-3999 penuh dengan kontradiksi dan coretan. Kekacauan informasi yang membingungkan yang membuat persatuan misteri nasib Talloran semakin sulit. Dengan format aneh dan ketidakpastian seputar SCP-3999, terdapat kisah tentang penyiksaan satu orang untuk hiburan makhluk yang sangat kuat dan sadis. Berdasarkan informasi yang ada, tampaknya SCP-3999 telah terfokus pada Talloran. Setibanya di sel entitas, dia tidak tahu berapa lama dia akan menghabiskan waktu bersama SCP-3999 atau bahkan dia tidak akan pernah selamat dalam keadaan hidup. Banyak SCP yang ditahan oleh organisasi yang membutuhkan penjara khusus untuk menampung mereka dan menjaga keselamatan staf organisasi serta dunia luar. Tapi bayangkan jika sosok SCP ini dapat membalikan keadaan, mengubah dunia untuk satu orang anggota organisasi menggunakan semua realita sebagai ruang penyiksaan pribadinya. Daftar kengerian yang dialami Talloran itu panjang dan tidak lengkap, mengingat lamanya waktu yang dihabiskannya dengan makhluk itu. Tak lama setelah James Talloran ditugaskan ke lokasi 118 di mana SCP-3999 berada, entitas itu entah bagaimana dapat membobol penahanan dan mulai memutarbalikkan dunia di sekitarnya untuk satu tujuan yang kejam, menyiksa James Talloran. Makhluk itu meski tidak memiliki deskripsi fisik, dia memiliki kemampuan untuk menyebabkan restrukturisasi realitas tingkat CK atau pengakhiran realitas tingkat ZK. SCP-3999 entah bagaimana mampu menghancurkan realitas itu sendiri sekaligus membangunnya kembali di sekitar tahanannya, yaitu sang peneliti Talloran. Setiap makhluk, orang, dan tipu daya yang diciptakan SCP-3999 dilakukan dengan tujuan membuat Talloran menderita secara mengerikan selama jutaan tahun menurut tulisan peneliti itu sendiri. Rincian pasti tentang bagaimana SCP-3999 menyiksa Talloran berserakan di seluruh dokumen yang ditemukan dengannya, tapi jelas bahwa entitas tersebut dapat menggunakan kemampuannya untuk mengubah kenyataan untuk terus menghidupkan kembali pria itu setelah membunuhnya sebagai cara untuk memperpanjang hidupnya. SCP-3999 tampaknya dapat menggunakan kekuatannya sesuka hati, tapi memfokuskan semua perhatian dan tindakannya untuk menyebabkan kesengsaraan bagi satu orang. Dia menikmati saat menciptakan penderitaan. Salah satu contoh kekejaman yang diderita James Talloran oleh makhluk berdarah dingin dan tanpa belas kasihan adalah menyaksikan kematian orang lain. Meskipun mereka dibuat dan dikendalikan oleh SCP-3999, Talloran melihat anggota keamanan organisasi yang terlatih menyeret 3 orang lain ke dalam sel. Dia langsung mengenali mereka sebagai keluarganya sendiri. Talloran dibuat untuk menyaksikan ibu, ayah, dan saudara perempuannya dieksekusi dengan satu tembakan di kepala oleh anggota organisasi yang sama di tempat dia bekerja. Semua kolega profesional Talloran juga terbunuh di depannya, diikuti oleh siapa saja dan semua orang yang pernah berhubungan dengan James Talloran, termasuk Dewan O5. Dia dibuat untuk menonton karena mereka secara sistematis dibunuh satu persatu, semuanya untuk kesenangan SCP-3999. Di beberapa titik selama penyiksaan makhluk itu pada Talloran, tampaknya ada upaya untuk menahan SCP-3999 di dalam SCP lain. SCP-2432, sebuah kamar di dalam hotel yang sekarang dimiliki oleh organisasi yang tampaknya memaksa para tamunya untuk menulis ulasan baik yang berlebihan
bulan setelah menginap di sana. Saat ditempatkan di SCP-2432, kemampuan SCP-3999 untuk mengubah realitas tampaknya memiliki efek penciptaan anomali dimensi di dalam hotel. Ruang terbuka di SCP-2432 yang mengarah ke ruangan yang hampir identik. Pintu depan di kamar baru ini disebut SCP-2432-1. Pintu ini mengarah ke dimensi alternatif yang menyerupai hotel SCP-2432. Kamar-kamar di hotel SCP-2432 versi baru ini adalah kamar-kamar yang tampaknya tak terbatas dan tak berujung. Dimensi ini juga menjadi tuan rumah bagi sejumlah makhluk aneh, seperti yang ditemukan oleh tim peneliti organisasi yang berkeliling ke sana, terutama makhluk yang menyerupai Homo sapien pria yang menamakan dirinya peneliti Taloran. Makhluk ini mengenakan pakaian yang mirip dengan peneliti organisasi dan tampak gugup dan bingung ketika didekati oleh anggota, hanya untuk lalu dieksekusi ketika meminta untuk diberitahu lokasi SCP-3999. Kemudian selama sesi penyiksaan 3 juta tahun SCP-3999, James Taloran diwawancarai oleh dokter lain yang bekerja untuk organisasi. Dokter yang mewawancarainya tidak ingat penugasan Taloran ke SCP-3999 dan keterlibatan James dengan organisasi serta keberadaan SCP-3999 terhapus dari database organisasi. Saat Taloran mati-matian mencoba merasionalisasi apa yang terjadi padanya, dia mengatakan kepada pewawancara, "Saya mengalami kesulitan untuk fokus pada hal-hal sekarang. Saya hanya merasa sangat tidak nyaman. Sepertinya realita mulai terasa kurang nyata jika hal itu masuk akal." Tak lama kemudian, dia berusaha untuk menanyakan namanya agar dia bisa mengidentifikasi di lokasi organisasi mana mereka berada. Sebagai tanggapan, dokter mengeluarkan suara aneh dari mulutnya yang membingungkan Taloran. "Itu bukan nama, kamu hanya membuat suara dengan mulutmu," jawab peneliti. "Mengapa saya memikirkan tentang sensor? Bagaimana sebuah kata dapat disensor seperti itu dalam percakapan normal?" Setelah itu, lantai di bawah kaki James Taloran menghilang dan dia ditelan kegelapan saat SCP-3999 terus mengacaukan realitas untuk membuatnya menderita. Yang terjadi selanjutnya adalah beberapa upaya gagal dari Taloran untuk melarikan diri dari entitas atau menghentikan kemampuan makhluk itu untuk mengubah realitas. SCP-3999 di kemudian hari telah menjebak Taloran dalam versi permainan panggung dari selnya. Ketika James dengan panik mencoba melarikan diri ke pintu terdekat di mana dia berharap menemukan kenyataan, dia malah bertemu dengan dinding yang kokoh. "Saya terjebak dalam apapun di tempat ini dengan benda ini dan tidak ada lagi realitas di luar," dia menyadarinya. Peneliti Taloran mencoba memahami entitas tersebut, tapi SCP-3999 menentang deskripsi. Dia hanyalah kekacauan. Dalam keputusasaannya, Taloran berhasil menggali lubang kecil di lantai, di mana dia bisa melihat cahaya, dipenuhi dengan pikiran tentang keluarga tercinta, rekan-rekan, dan seluruh dunia yang pernah ada. Dia membuka lubang itu lebih lebar. Tidak jelas apa yang terjadi setelah itu, tapi jelas bahwa James Taloran masih tidak dapat melarikan diri dari SCP-3999. Namun, meski situasi yang dia hadapi semakin aneh, James Taloran mampu mengambil kendali lebih besar atas kesulitannya. Ini dibuktikan dalam dokumen organisasi tentang SCP-3999. Peneliti Taloran tidak bisa ditahan oleh hal ini. Peneliti Taloran akan berjuang kembali. Peneliti Taloran akan menahan SCP-3999. Penyiksaan ini telah berlangsung cukup lama dan peneliti James Taloran bertekad untuk bebas dari makhluk yang begitu menyukai rasa sakitnya. Taloran pada satu titik mampu menaklukkan SCP-3999 meski pada awalnya tidak jelas bagaimana dia melakukannya. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menahan entitas, seperti menggunakan lelucon rekursif, sebuah melon, kuburan novelis kriminal Amerika Robert B. Parker, atau anggota Dewan O5 dan motel kecoa. Diyakini bahwa setiap upaya itu gagal. Dia mencoba untuk mengalahkan makhluk itu di permainannya sendiri. Taloran mencoba untuk melawan kekuatan pengubah realitas SCP-3999, melawannya dengan membayangkan entitas itu sebagai sesuatu yang lebih mudah untuk ditaklukkan. Ini termasuk beberapa selimut berjamur, penguin pembunuh, dan bantal. Akhirnya Taloran mampu menangkap SCP-3999 dengan bantuan 48 anggota penangkapan terlatih yang semuanya juga adalah peneliti Taloran. Selama waktu ini, percakapan antara keduanya direkam sebagian, meskipun setiap dialog dari SCP-3999 mengalami kerusakan data. Dia akhirnya mengklaim bertanggung jawab dan mengendalikan situasi. Taloran menginterogasi SCP-3999 memarahi makhluk itu karena menahannya sebagai tahanan. "Anda tidak bisa menakut-nakuti saya lagi. Selama jutaan tahun pertama, prosedur penahanan yang tidak masuk akal dan penyiksaan serta logika mimpi itu adalah rasa sakit terparah yang pernah saya rasakan. Tapi saya selamat. Selama jutaan tahun kedua, itu masih hal tersulit yang pernah saya lakukan. Tapi saya
bertahan. Pada jutaan tahun ketika saya telah mati rasa. Peneliti mencoba untuk memastikan sifat dan asal-muasal SCP-3999 tapi tidak berhasil. Dia bersumpah untuk melawan entitas ini. Talloran mengatakan, sebuah hal tentang horor dan keanehan, semakin banyak Anda mengungkapkannya, semakin sedikit efeknya. Aku muak dengan kengerianmu. Aku muak denganmu. Setelah itu, dia terlebur menjadi lendir selama 5 tahun. Tampaknya tak lama setelah itu, peneliti Talloran berhasil memahami cara menghancurkan SCP-3999. Sementara entitas itu abadi dan hampir tidak dapat dihentikan, dia menyadari kelemahannya bahwa dia harus terikat dengan makhluk lain untuk bertahan hidup. Setelah menemukan ini, Talloran mengambil nyawanya sendiri, menyebabkan semua yang telah dilakukan SCP-3999 menghilang. Setelah peneliti organisasi James Talloran bunuh diri, realitas kembali ke keadaan semula sebelum SCP-3999 mengubahnya secara drastis. Kematiannya membebaskan realita dari entitas jahat untuk selamanya. Organisasi tetap tidak menyadari apa itu SCP-3999 dan orang hanya bisa menebak mengapa entitas berfokus pada Talloran untuk penyiksaan dan kengerian seperti itu. Apa yang membuat entitas pengacau realitas yang begitu kuat ini berfokus pada satu orang? Beberapa orang menyamakan makhluk itu dengan penulis horor yang terus-menerus menjadikan satu karakter untuk mimpi buruk sebelum memutuskan untuk merancang ulang dan mencoba sesuatu yang baru. Apapun itu, SCP-3999 membawa peringatan bahwa kenyataan tidak selalu seperti yang terlihat. Tonton SCP-5000 Setelan dan SCP-106 Pria Tua untuk cerita yang lebih mengerikan dari organisasi SCP.